Orang ini sedang menelpon, tapi saat membuka pintu mobilnya, tiba-tiba penjahat itu pun menembaknya dari belakang, dan seketika ia pun terjatuh. Lalu para penjahat itu pun menghampiri orang itu dan berkata, "Kasihan kamu karena sebentar lagi akan mati dan tak akan ada seorang pun yang akan menolongmu." Esok harinya, anak buah penjahat itu melarang bosnya untuk pergi, karena pasti musuhnya akan membalas dendam akan kematian temannya yang bosnya bunuh. Tapi bosnya berkata, "Tenanglah, jangan khawatir. Orang kita kuat dan di sana aku juga akan dilindungi oleh rekan bisnisku." Dan akhirnya para penjahat itu pun bertemu di suatu taman hiburan bersama dengan gembong bandit yang lain untuk bertransaksi obat-obatan terlarang. Tapi saat mereka berjalan, tiba-tiba sebuah tali dilemparkan ke arah penjahat itu. Dan tali itu pun mengenai salah satu anak buah si penjahat itu. Dan kemudian orang itu pun ditariknya dengan keras. Dan bos penjahat itu melihat apa yang ada di hadapannya. Lalu terlihat seseorang pria membawa tali sembari memandang ke arahnya dan memutar tali itu. Ternyata dia adalah ketua gangster yang bernama Rushford dan bersiap menuntut balas akan kematian temannya yang kemarin ditembak oleh penjahat itu. Dan kini mereka pun saling berhadapan. Melihat itu, anak buah si penjahat pun bergegas mengambil senjata dan mencoba mendekati pria itu dan kemudian berlari menyerangnya. Tapi dengan mudahnya si pria pun menghalau serangan orang itu dan kemudian menendangnya. Tapi para penjahat itu pun kembali menyerang pria itu dan mereka pun mulai bertarung. Lalu kemudian si pria pun dibokong oleh si penjahat yang membunuh temannya. Dan anak buahnya pun bereaksi, tapi dengan cepat ia pun menahannya dan menyuruh mereka tenang. Dan pria itu pun terdiam sejenak lalu membuka kacamatanya sembari mengibaskan tangannya untuk membersihkan bajunya yang kotor. Dan tak lama kemudian ia pun menghampiri penjahat itu dan kemudian menghajarnya tanpa henti. Tapi anak buah si penjahat kembali berdatangan dan si pria yang melihat itu pun mengambil sepotong besi dan bersiap menghadapi mereka kembali. Tapi tiba-tiba dengan cepat penjahat itu pun menodongkan pistol ke kepala pria itu dan ia pun tersenyum penuh kemenangan. Tapi dengan cepat si pria pun memelitir tangan penjahat itu lalu dengan cepat ia pun memukul kaki si penjahat dengan besi. Dan kemudian menghajar orang itu hingga terpental. Dan yang terjadi adalah akhirnya penjahat itu pun mati dan mereka pun mulai meninggalkan taman hiburan dengan santainya. Padahal sebelumnya dia adalah anak yang baik dan hanya bercita-cita jadi atlet lari dan memenangkan kejuaraan nasional. Ya, dia adalah raspur kecil dan sangat yakin dengan kemampuan dirinya. Lanjut ke part selanjutnya. Anak kecil ini sedang mengikuti perlombaan lari dan semua orang melihat ke arah anak kecil itu meskipun usianya paling kecil di antara lawan-lawannya. Ia sanggup berlari kencang dan meninggalkan mereka jauh di belakang. Tapi saat sedikit lagi mendekat di garis finish, tiba-tiba sepatu yang ia pakai pun rusak dan ia pun sadar akan hal itu. Dan memperlambat larinya lalu kemudian ia pun memeriksanya. Dan dengan cepat anak itu pun menoleh pada semua lawannya yang mulai mendekatinya dan ingin menyusulnya. Melihat itu ia pun kembali bergegas berlari mundur dan berusaha untuk mencapai garis finish. Meskipun larinya tak secepat sebelumnya, lalu dengan cepat ia pun melompat ke belakang dan semua orang pun tertuju kepada anak kecil itu. Tapi ternyata lompatannya pun kurang jauh dan ia pun gagal mencapai garis finish. Dan seketika ia pun terjatuh lalu kepalanya pun terbentur ke tanah. Melihat itu sang ayah pun dengan cepat bergegas mendekati anak itu. Tapi dengan cepat anak itu pun bangun kembali, tapi seketika kepalanya pun terasa pusing dan telinganya pun mengeluarkan darah. Dan tak lama kemudian ia pun terjatuh kembali dan pingsan. 1 tahun kemudian setelah peristiwa itu, dokter yang merawatnya pun berkata, "Aku telah berusaha untuk menyembuhkan pendengarannya. Tapi sepertinya ia tak akan bisa mendengar kembali dan orang tuanya pun terlihat sedih. Tapi meskipun begitu, keinginan si anak untuk menjadi pelari pun tak pernah padam." Dan dokter terus menyemangati mereka karena si anak masih bisa mengerti ucapan orang lain dengan membaca gerak bibir seseorang. Bertahun-tahun pun berlalu, Rashford pun masih ingin menjadi atlet. Dan kemudian ia pun berdiri di depan pintu masuk sekolah atlet itu dan ia pun merasa senang akan hal itu. Tapi karena ternyata di belakangnya sudah banyak mobil yang terhalang olehnya dan si pria itu pun tak mendengar bunyi klakson itu karena telinganya telah rusak sewaktu kecil. Lanjut ke part selanjutnya. Laki-laki ini bersiap untuk berlari dan terlihat ia pun meremehkan lawan-lawannya.
Karena sejatinya ia adalah pelari yang cepat dan anak buahnya pun tahu kalau ia akan berlari belakangan dan kemudian pada akhirnya orang itu pun akan menang. Tak lama kemudian peluit itu pun ditiup dan terlihat semua orang pun berlari dengan cepat. Tapi orang itu hanya terdiam dan membiarkan mereka berlari lebih dulu. Dan kemudian ia pun bergegas berlari menyusul mereka. Dan semua orang yang melihat itu pun kagum karena orang itu bisa menyusul para pelari yang lain dengan kecepatannya. Sampai akhirnya ia pun berada di garis depan dengan mudah dan meninggalkan lawan-lawannya yang lain. Dan kemudian ia pun menjadi juara dan memenangkan pertandingan ini. Dan semua orang pun bersorak padanya. Lalu kemudian pelatih pun mendekati orang itu dan menyerahkan handuknya. Dan dengan cepat orang itu pun berkata, "Aku tak akan bisa berkembang kalau lawan tandingku seperti ini. Dan aku butuh seorang yang lebih cepat untuk melawanku." Di sisi lain, Raja dan temannya yang baru masuk pun dites oleh para senior wanita untuk menguji apakah mereka berdua pantas masuk ke Akademi Patlakas ini. Dan mereka pun mulai berlari mengelilingi lintasan itu, tapi lama-kelamaan temannya pun mulai kelelahan dan tertinggal oleh si pria cupu itu. Sementara si pria cupu tak terlihat lelah dan terus berlari di lintasan itu. Bahkan saat temannya mulai berhenti berlari dan tak kuat lagi, pria cupu itu terus berlari tanpa henti, seperti tak pernah merasa lelah. Dan para senior wanita pun terus memperhatikan pria cupu itu dengan pandangan kagum. Dan tak percaya karena seorang pria desa ternyata mempunyai fisik yang sangat kuat. Ya, mereka tak tahu kalau sebenarnya pria itu sudah berlatih sedari kecil untuk menjadi seorang pelari. Bahkan ia pun bercita-cita untuk memenangkan kejuaraan nasional sehingga mendaftar di tempat ini. Malam harinya saat di kantin, kelompok si wanita pun diejek oleh Anggat dan teman-temannya yang berkata bahwa kelompok mereka adalah kelompok amatiran. Takkan memenangkan perlombaan lari berikutnya. Tapi dengan cepat si wanita pun menanggapi Anggat dan berkata, "Kau jangan sombong, ada banyak sekarang orang baru yang terlihat lebih tangguh yang belum kita sadari." Tapi Anggat kembali berkata, "Ya, cepat saja tidak cukup untuk menjadi yang terhebat. Dia harus mempunyai uang dan bisa membeli sepatu yang mumpuni untuk dipakai saat lomba. Jadi orang kampung takkan bisa membeli sepatu yang mahal meskipun larinya cepat. Karena segala sesuatu itu butuh modal dan mereka pun terdiam." Tapi tak lama kemudian Raja datang dan berkata, "Ya benar, aku juga orang kampung, tapi aku juga punya cita-cita untuk jadi yang terbaik." Mendengar perkataan Raja, mereka pun tertawa dan Raja yang masih polos pun bingung sembari menatap mereka yang masih menertawakannya, dan ia pun ikut tertawa. Lalu Raja pun melihat sepatu Angkat dan mengambil sepatu itu sembari berkata ini adalah sepatu mahal dan terkenal, dan ia pun memandanginya dengan kagum. Yaitu sepatu pelari tercepat di dunia, kata Anggat. Lalu Raja pun mencium sepatu itu dan dia pun bertanya kepada Anggat berapa harganya. Tapi Anggat hanya tertawa dan memandangnya remeh dirinya dan mengejek sepatu yang dipakai oleh Raja karena hanya 100.000. Lalu ia pun memberitahu harga sepatunya adalah 45 juta. Mendengar itu Raja pun terdiam karena ia tak mampu membeli sepatu semahal Anggat. Keesokan harinya Raja mulai berlatih dan si wanita pun terus memperhatikan si pria cupu itu. Dan terlihat pria itu pun berlatih dengan semangat. Sampai pada akhirnya si gadis pun memohon kepada pelatih untuk mengikut sertakan Raja dalam pertandingan latihan. Dan ia yakin ini akan menjadi lawan latihan Anggat yang sepadan. Dan akhirnya si pria pun diizinkan untuk bertanding dalam pertandingan latihan lari cepat. Lalu pria itu pun mulai memasuki arena lintasan, tapi teman-teman Anggat pun meledeknya dari kejauhan. Sementara Raja mengambil tempat kosong di sebelah Anggat dan mulai bersiap dan mereka pun saling berpandangan. Tak lama kemudian pistol pun ditembakkan, semua orang pun bergegas berlari. Tapi tidak dengan kedua orang ini yang masih berada di garis start. Lanjut ke pas selanjutnya.